Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mardiana, SPI, MSI. Di sini saya akan memaparkan materi berjudul Pengendalian Mutu Produk Agroindustri. Subpokok bahasan pada materi kali ini ada dua. Yang pertama, definisi mutu, proses, dan pengawasan. Yang kedua, pengenalan HACCP dan GMP. Langsung saja masuk ke subpokok bahasan yang pertama. Dalam era sekarang dan perkembangan masa depan, mutu menjadi faktor penentu daya saing produk. Kemampuan produk yang tidak disertai dengan komitmen mutu yang tinggi akan kalah bersaing, bahkan ditinggalkan oleh konsumen. Dengan demikian, pengendalian mutu memiliki peran strategis dalam pengembangan produk, terutama produk agroindustri. Pengembangan agroindustri memandang pengendalian mutu sangat strategis karena beberapa hal. Yang pertama yaitu mutu terkait dengan kepuasan konsumen. Yang kedua, mutu terkait dengan biaya produksi. Yang ketiga, mutu terkait dengan kemampuan mempertahankan pasar yang telah dimiliki dan menjadi modal untuk meraih pasar baru. Pengendalian mutu ini merupakan kegiatan ataupun program yang tidak dapat dipisahkan dari semua proses produksi, industri maupun pemasaran komoditas. Pengendalian mutu dalam suatu industri pertanian atau pengolahan pertanian yang dikenal dengan agroindustri melibatkan pengamatan, analisis, dan penilaian sifat-sifat barang yang dihasilkan. Pada tingkat yang paling sederhana, pengendalian mutu ini dilakukan oleh manusia menggunakan alat inderanya, yaitu dengan cara melihat, membau, mencicipi, meraba, atau kadang-kadang juga dengan cara mendengarkan bunyi-bunyian tertentu pada barang yang diamati. Pada tingkat modern, penilaian mutu barang sudah banyak menggunakan instrumen fisik, namun pada banyak produk penilaian mutunya masih menggunakan cara organoleptik dan cara fisik secara bersama-sama, terutama pada barang-barang konsumsi yang erat hubungannya dengan selera konsumen. Lebih-lebih lagi pada produk pertanian, terutama produk agroindustri, khususnya produk pangan, maka peranan penilaian organoleptik sangat penting meskipun juga disertai dengan penilaian mutu secara fisik. Pada mulanya, mutu produk ditentukan oleh produsen. Pada perkembangan selanjutnya, mutu produk ditentukan oleh pembeli, dan produsen mengetahuinya bahwa produk itu bermutu tinggi yang memang dapat dijual, karena produk tersebut dibutuhkan oleh pembeli dan bukan menjual produk yang dapat diproduksi. Sebagai contoh, air mineral di dalam kemasan. Awal mulanya, air mineral di dalam kemasan tidak diproduksi, namun seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan air mineral di dalam kemasan semakin tinggi, sehingga banyak orang yang mengambil kesempatan tersebut untuk menjual air mineral di dalam kemasan untuk mempermudah masyarakat memperoleh air mineral di saat bepergian. Selanjutnya kita masuk ke subpokok bahasan yang pertama, yaitu definisi mutu, proses, dan pengawasan. Definisi mutu merupakan totalitas keistimewaan dan karakterisasi produk dan jasa yang memikul kemampuan untuk memenuhi pernyataan atau menunjukkan kebutuhan. Definisi mutu ini juga terkait dengan keistimewaan produk, di mana
Semakin baik keistimewaan produk, maka semakin tinggi pula mutunya di mata pelanggan. Keistimewaan produk tersebut akan berdampak pada penjualan. Seperti contohnya untuk mutu jenis ini, mutu yang lebih tinggi biasanya biayanya lebih tinggi. Sedangkan untuk mutu yang lebih rendah biasanya harganya pun lebih rendah. Mutu juga dapat didefinisikan sebagai totalitas keistimewaan dan karakteristik produk dan jasa yang memikul kemampuan untuk memenuhi pernyataan atau menunjukkan kebutuhan. Mutu sebagaimana diterapkan pada produk yang dikeluarkan dari industri, berarti karakteristik atau kelompok atau kombinasi sifat yang membedakan satu barang dengan yang lainnya, atau produk dari satu pabrik dari beberapa kompetitor, atau satu tingkat produk dari pabrik tertentu dari tingkat lain yang dikeluarkan oleh pabrik yang sama. Terdapat dua aspek umum tentang mutu, salah satunya adalah keharusan untuk melakukan pertimbangan mutu barang sebagai independensi kenyataan objektif dari keberadaan manusia. Selanjutnya, pengertian proses, yaitu perubahan dari seperangkat input yang dapat berupa bahan, tindakan, metode, dan operasi menjadi output yang diinginkan dalam bentuk produk, informasi, jasa, atau pada umumnya hasil. Dalam setiap bagian atau fungsi dari sebuah organisasi akan ada banyak proses yang terjadi. Setiap proses pada setiap departemen dan bagian fungsional bisa dianalisa dengan sebuah pengujian terhadap input maupun output. Hal ini akan menentukan tindakan yang dibutuhkan untuk meningkatkan mutu. Output dari sebuah proses adalah yang ditransfer pada suatu tempat atau seseorang yang dikenal dengan konsumen. Yang selanjutnya, untuk menghasilkan sebuah output yang memenuhi permintaan konsumen, dibutuhkan untuk menetapkan, mengawasi, dan mengendalikan input pada sebuah proses yang pada gilirannya mungkin tersedia sebagai sebuah output sejak proses awal. Selanjutnya, pengawasan mutu adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin bahwa proses yang terjadi akan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pengawasan mutu dengan jelas bisa terjadi hanya pada pokok transformasi dari input menjadi output. Pengendalian mutu merupakan alat bagi manajemen untuk memperbaiki mutu produk bila diperlukan, mempertahankan mutu produk yang sudah tinggi, dan mengurangi jumlah produk yang rusak. Untuk jangka panjang perusahaan, yaitu mempertahankan pasar yang telah ada atau menambah pasar perusahaan. Pengawasan dan pengendalian mutu merupakan faktor penting bagi suatu perusahaan untuk menjaga konsistensi mutu produk yang dihasilkan sesuai dengan tuntutan pasar, sehingga perlu dilakukan manajemen pengawasan dan pengendalian mutu untuk semua proses produksi. Pengawasan dan pengendalian mutu harus dilakukan sejak awal proses produksi sampai proses distribusi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan jaminan keamanan produk, mencegah banyaknya produk yang rusak, serta mencegah pemborosan biaya akibat kerugian yang ditimbulkan. Masuk ke outline yang kedua atau subpokok bahasan yang kedua, yaitu pengenalan HACCP dan GMP. Yang pertama, HACCP. Pengertian dari HACCP yaitu suatu atau yang
Kepanjangannya adalah Hazard Analysis Critical Control Point, yaitu suatu pendekatan produksi pangan yang higienis dengan pencegahan masalah proses produksi, dievaluasi terhadap bahaya dan risiko yang terkait. HACCP ini juga merupakan suatu sistem yang dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya atau hazards yang berpengaruh nyata terhadap keamanan produk pangan. HACCP dapat digunakan untuk mengidentifikasi, memonitor, dan mengendalikan bahaya dalam produk pangan. HACCP ini juga suatu sistem manajemen mutu yang secara efektif dan efisien menjamin keamanan hasil-hasil pertanian sampai menjadi makanan siap santap yang fokus pada pencegahan masalah untuk menjamin produksi produk-produk pangan yang aman untuk dikonsumsi. Hal ini didasarkan pada penerapan common sense dari prinsip-prinsip teknis dan ilmu pengetahuan. Dalam sistem HACCP, tahapan proses dalam suatu pengolahan dapat dikelompokkan sebagai critical points atau critical control points. Suatu tahapan proses atau disebut critical point jika proses tersebut dapat mereduksi atau mengendalikan bahaya sampai batas aman, namun jika tidak dikendalikan hanya mengakibatkan kecacatan dari segi kualitas dan atau kemungkinan kecil menyebabkan gangguan kesehatan ringan. Sebagai contohnya, makanan yang mengandung mikroba tertentu apabila tetap dikonsumsi dia akan menimbulkan sakit perut. Selanjutnya, Good Manufacturing Practices atau yang disingkat dengan GMP, yaitu suatu pedoman cara berproduksi makanan yang bertujuan agar produsen memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan untuk menghasilkan produk makanan bermutu, baik dan aman secara konsisten. GMP ini adalah persyaratan minimal sanitasi dan pengolahan yang harus diaplikasikan oleh produksi pangan. GMP ini juga merupakan titik awal untuk mengendalikan risiko keamanan pangan. Penerapan GMP merupakan salah satu indikator kemampuan agroindustri dalam mengembangkan produk yang berkualitas sesuai dengan tuntutan konsumen. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam penerapan GMP. Yang pertama, proses produksi dan pengendaliannya, peralatan, bangunan dan fasilitas, serta kehigienitas karyawan sebuah agroindustri. Selanjutnya, untuk langkah-langkah dalam metode HACCP ini, yang pertama pembentukan tim HACCP, yang kedua pendeskripsian produk dan cara distribusinya, yang ketiga pengidentifikasi pengguna yang dituju, yang keempat pembuatan diagram alir, yang kelima konfirmasi diagram alir di lapangan, yang keenam analisis bahaya dan cara pencegahannya, yang ketujuh penetapan critical control point, yang kedelapan, penetapan batas kritis atau critical limit untuk setiap critical control point. Yang kesembilan, pemantauan atau monitoring CCP. Yang 10, tindakan koreksi terhadap penyimpangan. Yang 11, penetapan dokumentasi dan pemeliharaan. Dan yang terakhir, penetapan prosedur verifikasi terhadap produk pangan tersebut.
Untuk materi kali ini, saya tidak membahas secara detail mengenai HACCP maupun GMP. Namun, setelah materi ini selesai, saya akan menampilkan sebuah video terkait dengan Good Manufacturing Practices. Terima kasih atas perhatiannya. Halo, perkenalkan nama saya Oki Yogia. Saya seorang Food Safety Consultant. Tahukah kamu, pada tahun 2016, Badan POM Amerika atau yang lebih dikenal dengan Food and Drug Association merilis data bahwa telah terjadi 540 kasus recall. Recall adalah penarikan produk dari pasaran karena adanya masalah terkait quality atau food safety. Dari data berikut, hampir setengahnya atau 46% disebabkan oleh kontaminasi bakteri dan sementara sisanya disebabkan oleh kontaminasi fisik maupun bahan kimia. Lalu, berapakah beban kerugian yang dicapai jika perusahaan tersebut melakukan recall? Berdasarkan data yang saya punya di tahun 2016, perusahaan produksi tepung yang terbesar di Amerika, yaitu General Mills, melakukan recall dikarenakan ada masalah atau isu mengenai food safety. Jumlah yang harus di-recall itu sebanyak 20.000 ton. Dengan penyebabnya adalah adanya infeksi bakteri E. coli. Dari data, terdapat 13 orang dirawat di rumah sakit dari 46 orang yang terinfeksi bakteri E. coli. Dengan total jumlah yang harus mereka keluarkan adalah 360 miliar. Ini adalah sebuah angka yang fantastis, bukan? Hal yang lebih ditakuti jika terjadi recall selain finansial adalah jika proses recall tidak dapat ditangani dengan baik, maka korban berjatuhan bertambah, media memblow up, pemerintah ikut campur tangan, reputasi perusahaan akan jatuh, brand tidak lagi dipercaya oleh masyarakat, penjualan otomatis menurun, operasional terhenti, dan pemecatan pada karyawan. Bagaimana caranya agar kita bisa menghindari kejadian tersebut? Di dunia industri pangan ada sebuah sistem yang sudah dikenal sangat ampuh dalam menjaga proses pembuatan produk sehingga produk yang dihasilkan aman dikonsumsi oleh konsumen. Sistem tersebut adalah GMP atau Good Manufacturing Practice. Nah, penasaran kan seperti apa GMP itu? Yuk kita simak ulasan materi berikut. GMP adalah Good Manufacturing Practice. Good Manufacturing Practice atau dalam terjemahan bebasnya adalah cara pembuatan produk yang baik. Cara pembuatan produk yang baik. Baik di sini artinya apa? Sesuai dengan standar yang diminta oleh customer, proses pembuatannya bersih, bebas dari kontaminasi, dan hasilnya pun berupa produk yang aman untuk digunakan maupun dikonsumsi. Oke, lalu pertanyaannya, kenapa kita harus menjalankan GMP? Bagi saya sebenarnya menjalankan GMP ini bukan hanya karena ketakutan kita terhadap masalah finansial yang diakibatkan oleh isu seperti recall salah satunya, tapi lebih kepada tanggung jawab moral kita sebagai pelaku industri makanan. Kita tahu bahwa produk yang kita buat mungkin saja akan dikonsumsi oleh konsumen yang salah satunya adalah saudara kita, orang tua kita, atau mungkin anak kita. Nah, kita tentu tidak mau mereka menjadi korban akibat produk yang kita buat dengan cara yang tidak hygiene. Maka dengan menjalankan GMP, sesungguhnya Anda tidak hanya melindungi konsumen, tapi juga melindungi keluarga Anda. Maka jalankanlah GMP bukan hanya sebagai sebuah kewajiban Anda sebagai pegawai, tapi juga sebagai tanggung jawab moral Anda kepada konsumen kita. Dan ingat, konsumen kita bisa jadi adalah orang-orang terdekat kita.
orang tua kita, saudara kita, bahkan mungkin anak-anak kita. Jadi menjalankan GMP adalah merupakan salah satu wujud